Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan resume materi e-commerce dan bisnis informasi untuk memenuhi tugas 14 mata kuliah e-commerce. Selanjutnya ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Faradisha, Juan Ramadhani, Hanza Nafira, dan Muhammad Sadat. Lalu ada daftar isi dari materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada konsep online marketing dan online consumer behavior model. Yang kedua ada konsep komunikasi pemasaran online. Yang ketiga ada sosial, lokal, dan mobile marketing. Yang keempat ada komunikasi pemasaran online. Yang kelima isu dan etika sosial. Dan yang terakhir ada teknologi pemasaran internet. Selanjutnya masuk ke bagian 1, yaitu konsep online marketing dan online consumer behavior model. Untuk pengertiannya sendiri, online marketing atau digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi dari sebuah brand atau produk yang menggunakan media digital atau internet. Nah, untuk konsep dan penerapan digital marketing ini dilakukan untuk mendongkrak penjualan dari suatu brand. Nah, marketing online ini dinilai lebih spesifik dengan budget yang bisa disesuaikan oleh brand, sehingga bisa lebih efektif dibandingkan tradisional marketing. Next. Lalu selanjutnya ada online consumer behavior model. Nah, online consumer behavior model ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada background factor atau latar belakang konsumen, di mana keputusan seorang konsumen itu dipengaruhi oleh 3 latar belakang ini. Yang pertama ada budaya, sosial, dan psikologikal. Selanjutnya ada intervening factor, di mana faktor-faktor ini merupakan contohnya ada harga, iklan, atau promosi dari branding tersebut. Lalu ada juga pemasaran dari brand tersebut, layanan, dan dukungan fisik atau toko tersebut. Selanjutnya ada purchase decision, di mana purchase decision ini ada 5 tahap. Yang pertama, konsumen akan menyadari bahwa konsumen membutuhkan suatu produk, lalu ia akan mencari informasi lebih lanjut tentang produk tersebut, lalu mengevaluasi alternatif produk apa saja yang bisa dipilih, lalu yang keempat, membentuk atau memutuskan pembelian, dan yang terakhir adalah pasca pembelian. Next. Nah, yang selanjutnya ada konsep komunikasi pemasaran online. Nah, untuk komunikasi pemasaran online ini intinya sama juga untuk mendongkrak penjualan produk dari suatu brand. Tujuan utama dari komunikasi pemasaran ini lebih ke menginformasikan, mendidik, menciptakan kesadaran, minat, kebutuhan, atau hasrat atas sebuah produk. Untuk kelebihannya sendiri ada 3. Yang pertama ada jangkauan, di mana jangkauannya itu lebih luas, terus juga biayanya relatif lebih murah. Dan yang terakhir, efektivitas, karena untuk hasilnya sendiri dari kegiatan pemasaran online ini dapat langsung diketahui. Lalu dapat juga membantu membangun nama brand dengan baik. Next. Selanjutnya ada jenis pemasaran online. Di sini kami ada 5 jenis pemasaran online. Yang pertama adalah search engine marketing, di mana digital marketing ini fokus kepada promosi produk melalui mesin pencarian seperti Google. Lalu yang kedua ada social media marketing, contohnya seperti YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan social media marketing ini disesuaikan juga dengan target konsumennya. Yang ketiga ada email marketing. Nah, biasanya untuk email marketing ini merupakan pemasaran melalui surat elektronik yang cocok untuk model bisnis B2B. Lalu yang keempat ada digital advertising, di mana ini biasanya merupakan Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, TikTok Ads, dan lain-lain. Untuk yang terakhir ada content marketing. Nah, digital marketing ini berupa konten baik bentuknya tulisan, audio, maupun video. Next.
Selanjutnya ada strategi pemasaran online. Di sini ada 3 strategi pemasaran online yang paling banyak dipakai saat ini. Yang pertama ada Search Engine Optimization atau SEO. Nah, SEO ini merupakan usaha untuk mendapatkan lebih banyak pengunjung di website tanpa iklan. Misalnya contohnya itu pembuatan artikel atau optimisasi kecepatan dari situs website. Yang kedua adalah aktivasi sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya dengan cara rutin untuk mengupload konten ke media sosial ini, lalu juga membangun engagement dengan followers dan melakukan endorsement. Yang terakhir ada Google dan social media ads seperti Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google Ads. Nah, masing-masing dari ketiga tools ini mempunyai keunggulan dan kita harus memastikan juga memilih ads yang tepat sehingga ads tersebut dapat menghasilkan penjualan yang sesuai harapan. Selanjutnya, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sosial lokal market dan mobile marketing. Sosial mobile marketing di sini dibagi menjadi beberapa pembagian, di antaranya new marketing concept in Solomo, social marketing player, social marketing process, Facebook marketing tools, Twitter marketing tools, mobile marketing, local marketing. Next. Sosial lokal mobile marketing di sini yang pertama new marketing concept in Solomo. Solomo ini adalah konsep yang terkait pada engagement dan interaction pemasaran. Saat ini tergantung pada keterlibatan percakapan antara konsumen dan penjual. Dan dengan berkembangnya mobile marketing ini, konsumen bisa mencapai apa yang dibutuhkan ketika mereka mencarinya. Dengan begitu pun, perkembangan ini mempermudah pelanggan akan adanya penawaran khusus yang dicari oleh konsumen. Yang kedua ada social marketing player. Social marketing player ini semakin ratusan jaringan di Indonesia yang berkembang, yang diantaranya Facebook, Tumblr, Pinterest, Twitter, Snapchat, Instagram, dan LinkedIn. Sosial media ini rata-rata di setiap bulannya sangat begitu banyak, terutama di Facebook, hampir 1.109 yang berkunjung di setiap bulannya. Ketiga, social marketing proses. Social marketing proses ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada fund acquisition, engagement, amplification, community, dan sales. Fund acquisition ini adalah proses yang memunculkan para penggemar terhadap produk kita, sehingga pelanggan akan mengunjungi web atau sosial media kita. Yang kedua ada engagement. Engagement ini adalah sebuah gambaran atau cara untuk melihat tingkat keterlibatan antara pembeli dan penjual. Yang ketiga ada amplification, adalah penyebaran atau peluasan peran dengan menggunakan yang tertarik dari promosi gambar kita. Dan setelah mengaplikasikan, akan terbentuk community. Community di sini adalah sebuah teknik pengelompokan untuk berinteraksi antara pembeli dan penjual dan akan berkomunikasi secara online. Yang ketiga ada sales. Sales ini adalah nilai yang sudah diberikan oleh sebuah perusahaan dan sebuah merek yang berhasil membangun persepsi harga yang positif. Selanjutnya ada Facebook Marketing Tools dan Twitter Marketing Tools ini adalah kampanye pemasaran untuk mempromosikan produk kami dalam marketing sosial Facebook dan Twitter. Yang selanjutnya ada mobile marketing. Mobile marketing ini ada beberapa langkah yang kemudian kita harus selalu mengembangkan konten dalam mobile marketing ini yang ditujukan khusus pengguna seluler yang dirancang semenarik mungkin agar pelanggan tertarik. Yang selanjutnya ada local marketing. Local marketing di sini berbasis lokasi umum, lebih berorientasi pada tindakan daripada bentuk pemasaran. Maka dari itu, kapanpun atau dimanapun sosial lokal marketing ini bisa kapan aja sehingga lebih banyak konsumen yang tertarik dibanding dengan lokasi pemasaran. Next. Konsep komunikasi pemasaran di sini ada terbagi menjadi 5 bagian, yang diantaranya yang sudah dijelaskan tadi ada Facebook, Instagram, Twitter, hingga aplikasi sosial, game sosial, web, blog, atau forum. Blog di sini
Platform kami menarik orang yang berbagai komunitas. Pemasaran sosial adalah jenis yang paling cepat berkembang. Maka dari itu, kami di sini mengambil konsep secara online memang sangat membantu untuk menarik pemasaran pelanggan secara luas. Maka dari itu, kami membuat pemasaran melalui Instagram dan web untuk toko R&B Sus yang akan dipasarkan melalui online dengan konsep yang sudah kami terapkan dan melakukan beberapa cara pemasaran yang akan menarik pelanggan melalui atau mengunjungi halaman web dan sosial kami. Next, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sadat. Oke, terima kasih Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu etika dan sosial. Dalam isu etika pada e-commerce, dapat mengaktifkan kejahatan online seperti phishing dan lain-lain. Akan mempengaruhi juga lingkungan sosial yang terakhir bisa mengancam nilai sosial. Sehingga biaya dan manfaat harus dipertimbangkan untuk membuat e-commerce dengan hati-hati, terutama jika tidak ada pedoman hukum atau budaya yang jelas. Next. Nah, untuk yang kedua ini ada model untuk mengorganisir. Yang pertama ada hak informasi, yang dimana hak informasi itu adalah dimana setiap orang memiliki hak untuk mencari informasi pada e-commerce. Lalu yang kedua ada hak milik, yaitu dimana setiap orang memiliki hak atas kepemilikannya. Yang ketiga ada model untuk pemerintahan, yang dimana pemerintahan tersendiri itu memiliki model untuk mengorganisir sebuah e-commerce-nya itu sendiri. Dan yang keempat ada keamanan dan kesejahteraan, yang dimana keamanan dapat dibuat karena bisa membawa kesejahteraan umum pada pengguna e-commerce. Next. Lalu ada dilematika, yang dimana situasi dimana setidaknya ada dua tindakan yang berlawanan, masing-masing mendukung hasil yang diinginkan dan dari proses yang membantunya. Yang pertama itu yaitu proses menggali dan menjelaskan fakta dengan jelas. Yang kedua, definisikan konflik dan identifikasi nilai-nilai utama yang terlibat. Dan yang ketiga, mengidentifikasi pemangku kepentingan. Yang keempat, identifikasi opsi yang dapat diambil secara wajar. Dan yang terakhir itu identifikasi kemungkinan hasil dari keputusan. Next. Oke, selanjutnya ada privasi dan hak informasi. Di sini ada 3 privasi dan hak informasi, yaitu yang pertama ada isu etika utama, yang dimana isu etika utama adalah yang berhubungan dengan e-commerce dan privasi. Lalu yang kedua ada isu solusi utama yang berhubungan dengan harapan privasi dan non-privasi. Dan yang terakhir ada isu politik utama yang berhubungan dengan pengembangan undang-undang yang mengatur hubungan antara pemegang catatan dan individu. Next. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Juan Ramadhani Hermawan. Baik, terima kasih Sadat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Internet Marketing Technologies. Nah, Internet Marketing Technologies ini adalah salah satu strategi pemasaran yang dilakukan menggunakan internet dan berbagai platform online. Nah, contoh dari platform online-nya itu bisa media sosial, website, dan search engine. Next. Baik, berikut adalah fungsi internet dalam marketing. Yang pertama, tentunya dapat memperluas ruang lingkup komunikasi pemasaran. Nah, yang kedua ada memperluas informasi pasar. Dan yang ketiga ada lingkungan seluler yang selalu aktif, memperluas peluang pemasaran. Karena zaman sekarang pasti banyak yang menggunakan handphone atau laptop. Next. Baik, berikut adalah jenis teknologi pemasaran dari internet. Nah, yang pertama ada Web Transaction Logs. Nah, Web Transaction Logs ini adalah fitur untuk mencatat aktivitas pengguna di situs web dan memasukkan data tersebut ke server data. Data tersebut didukung oleh 2 sumber data dari pengunjung, yaitu formulir pendaftaran dan basis data dari shopping cart. Nah, fitur ini juga berguna untuk mengetahui minat dan selera pengunjung yang menjadi sumber data informasi tambahan. Lalu yang kedua ada cookies and tracking files. Nah, fitur ini adalah fitur yang dibuat oleh pembuat situs yang dimana dapat memudahkan pengunjung untuk menyimpan informasi browsing. Nah, fitur ini juga dapat membuat Anda tetap login atau stay di halaman terakhir yang Anda kunjungi. Namun cookies ini juga dapat dinonaktifkan karena alasan untuk privasi. Lalu yang ketiga ada database. Nah, database ini adalah aplikasi perangkat lunak yang menyimpan catatan dan atribut atau data. Contoh dari database ini adalah iCloud dan Oracle. Lalu yang keempat ada CRM system. Nah, CRM system ini adalah biasa digunakan oleh perusahaan untuk membantu mengetahui apa yang pelanggan beli
bagaimana pelanggan menjelajahi web, dan jenis komunikasi penawaran apa yang melibatkan pengguna. Nah, sistem CRM ini juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan karena dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan. Dan yang terakhir ada online marketing matrix, yaitu matriks yang menjadi alat ukur dan melacak pemasaran online, apakah pemasaran online itu sudah dilaksanakan dengan efektif atau belum, dan akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Baik, ini ada 9 indikator yang dapat dinilai. Yang pertama adalah impression. Nah, impression ini adalah berapa kali jumlah iklan ditayangkan. Lalu yang kedua ada CTR atau click-through rate. Nah, matriks ini adalah mengukur presentasi orang yang terpapar iklan online yang benar-benar mengklik iklan tersebut. Lalu yang ketiga ada view-through rate, yaitu adalah mengukur respon 30 hari ke belakang terhadap iklan. Lalu yang keempat ada hits. Nah, hits ini adalah jumlah permintaan HTTP yang diterima oleh server perusahaan. Satu halaman memiliki beberapa hits, jika halaman tersebut mengandung banyak gambar. Namun, hits ini bukan rate presentasi yang akurat untuk lalu lintas atau mengukur kunjungan website. Lalu yang kelima ada page view. Page view ini adalah jumlah halaman yang diminta oleh pengunjung. Nah, page view ini dapat meningkatkan dapat mengukur loyalitas persentase pengunjung yang kembali mengunjungi website tersebut. Nah, matriks ini juga dapat menjadi indikator yang baik untuk mengukur kepercayaan pembeli pada situs. Lalu ada reach, yaitu persentase dari jumlah total konsumen di pasar yang mengunjungi situs web. Reach ini memberikan gambaran kekuatan situs web untuk menarik pangsa pasar. Lalu yang ke-8 ada recency, yaitu fitur untuk mengukur kekuatan situs web untuk menghasilkan kunjungan yang berulang kali dan diukur sebagai jumlah rata-rata harian antara pembeli atau pengunjung. Dan yang terakhir ada stickiness, yaitu adalah rata-rata waktu pengunjung dalam mengunjungi website tersebut. Next. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.